Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah Anda merasa lebih ringan, lebih bahagia, bahkan lebih sehat setelah tertawa lepas? Ternyata, tertawa bukan hanya ekspresi kebahagiaan, tetapi juga obat alami untuk tubuh dan pikiran kita. Pada edisi ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa tertawa itu menyehatkan, dari manfaat fisik hingga dampaknya pada kesehatan mental. Kita juga akan menjelajahi sains di balik senyum dan tawa. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan siapa tahu, mungkin tertawa bersama di sepanjang video ini. Kita mulai dari yang pertama, efek tertawa pada tubuh. Tertawa adalah olahraga kecil yang memberikan manfaat besar. Ketika Anda tertawa, otot wajah, diafragma, dan bahkan otot-otot di perut Anda ikut bergerak. Hal ini meningkatkan aliran darah dan oksigen dalam tubuh, yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Selain itu, tertawa juga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang dapat mengurangi rasa sakit secara alami. Tak heran jika banyak penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan penyakit lebih efektif. Yang kedua, tertawa sebagai pereda stres. Stres adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, tertawa dapat menjadi pereda stres yang sangat efektif. Ketika Anda tertawa, kadar hormon stres seperti kortisol dan adrenalin menurun secara signifikan. Selain itu, tertawa memicu relaksasi otot-otot tubuh dan memberikan efek menenangkan yang bisa bertahan hingga 40 menit setelahnya. Itulah mengapa terapi tawa kini semakin populer sebagai bagian dari program manajemen stres di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, hubungan tertawa dan kesehatan mental. Tertawa bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran. Saat kita tertawa, kita merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, memperkuat hubungan sosial, dan mengurangi rasa kesepian. Efek ini sangat penting untuk kesehatan mental. Lebih jauh lagi, tertawa bisa menjadi alat untuk mengatasi depresi ringan dan kecemasan. Proses ini terjadi karena tertawa meningkatkan produksi dopamin, neurotransmitter yang berperan dalam menciptakan rasa bahagia dan puas. Yang keempat, ilmu di balik tertawa. Secara ilmiah, tertawa adalah respon kompleks yang melibatkan otak, sistem saraf, dan otot. Proses ini dimulai di korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemrosesan humor. Ketika otak mengenali sesuatu yang lucu, sinyal dikirim ke sistem limbik yang memicu respon fisik berupa tawa. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa bahkan tertawa palsu dapat memberikan manfaat yang serupa dengan tertawa asli. Hal ini karena otak tidak dapat membedakan antara tawa yang disengaja atau spontan, sehingga tetap menghasilkan endorfin. Yang kelima, tertawa dan kesehatan sosial. Tertawa adalah bahasa universal yang melampaui batas budaya dan bahasa. Saat kita tertawa bersama orang lain, kita menciptakan rasa kebersamaan dan kepercayaan yang lebih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa grup yang sering tertawa bersama memiliki hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, tertawa juga dapat memecahkan ketegangan dalam situasi sulit. Dalam konflik, tawa dapat menjadi alat untuk meredakan emosi negatif dan memulai dialog yang konstruktif. Yang keenam, tertawa dalam terapi dan pengobatan. Di dunia medis, tertawa digunakan sebagai bagian dari terapi komplementer. Contohnya, laughter therapy digunakan untuk membantu pasien yang menghadapi penyakit kronis seperti kanker. Tertawa memberikan rasa nyaman dan optimisme
yang sangat dibutuhkan selama masa pemulihan. Terapi ini juga digunakan untuk pasien lansia yang sering merasa kesepian atau cemas. Dengan tertawa, mereka dapat memperbaiki suasana hati dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kita masuk yang ketujuh, tantangan untuk lebih banyak tertawa. Sayangnya, seiring bertambah usia, frekuensi tertawa cenderung menurun. Anak-anak tertawa hingga 300 kali sehari, sementara orang dewasa hanya sekitar 15 hingga 20 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kita sering lupa bagaimana menikmati momen kecil dalam kehidupan. Untuk mengatasi ini, cobalah melibatkan lebih banyak humor dalam kehidupan sehari-hari. Tonton acara komedi, habiskan waktu bersama orang-orang yang menyenangkan, atau ikuti kelas improvisasi untuk melatih kemampuan Anda menemukan humor dalam berbagai situasi. Yang kedelapan, masa depan ilmu tertawa. Penelitian tentang manfaat tertawa masih terus berkembang. Di masa depan, para ilmuwan berharap dapat memahami lebih dalam bagaimana tertawa dapat mempengaruhi gen, sel, dan bahkan usia panjang seseorang. Tertawa mungkin akan menjadi bagian dari protokol kesehatan standar, seperti olahraga dan diet. Selain itu, teknologi seperti AI juga mulai digunakan untuk menciptakan humor yang lebih personal. Bayangkan, aplikasi yang bisa mengenali selera humor Anda dan merekomendasikan konten lucu untuk membantu Anda merasa lebih baik kapan saja. Sahabatku semua, tertawa adalah anugerah yang sederhana namun sangat kuat. Ini bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesehatan, hubungan, dan keseimbangan hidup. Jadi, jangan ragu untuk tertawa lebih sering dan nikmati manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan tawa ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi hal-hal menarik lainnya yang membuat kita lebih bermakna. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.